Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh indah dan mulia ketika kami bisa hidup terus bersama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber terang bagi hidup kami, yang menerangi jalan-jalan kami dan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan kami bersama-sama ingin menikmati kemuliaan, kebenaran, dan keindahan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca. Sehingga yang juga kami renungkan melalui pemberitaan firman Tuhan, itu semua boleh menolong kami untuk semakin mengingat dan menghayati karya kemuliaan-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, nyatakanlah solidaritas-Mu di dalam kemuliaan-Mu yang sejati. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia keluar ke dalam angin badai, Elia dan Elisa dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku tahu, diamlah." Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan aku hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu mereka berdua menyeberang ke tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar, namun jika engkau tidak melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tibalah kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai.
Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun beranggut pakaiannya dan mengoyakkan menjadi 2 bagian. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 50 ayat 1 sampai 6.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Injil tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan dari kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penuturan Markus, pasal 9 ayat 2 sampai 9. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan kongsi fatsoy bagi yang merayakannya. Cuan nalai, ha? Oh, bukan ya, salah ya. Ya, selamat merayakan tahun baru Imlek, dan biarlah sukacita, kebahagiaan, dan rezeki senantiasa menaungi kita semua. Hari ini menjadi minggu terakhir dari seluruh rangkaian minggu biasa, tapi sekaligus juga penanda kita akan memasuki masa Prapaskah yang akan dimulai dari ibadah Rabu Abu yang akan dilaksanakan Rabu yang akan datang. Dan tema kita hari ini adalah kemuliaan dalam solidaritas tanpa batas. Ibu bapak sekalian, bawa HP? Bawa dong, kan ini separuh jiwaku, betul ya? Oke, saya tanya, ada yang pernah posting sesuatu di sosial medianya? Sering. Posting foto pernah? Posting berita? Posting apapun, mau jualan juga boleh, pernah ya? Saya mau tanya, pernah nggak begitu posting nggak ada yang like sama sekali?
Pernah? Sering upload tapi nggak pernah perasaannya gimana Bapak Ibu? Ayo. Ada yang sudah edit sambil tiduran begini rebahan ya. Gitu ya. Udah posting set. Ya yang nge-like cuman segini. Gimana perasaannya? Biasa aja atau gimana? Biasa aja, walaupun dalam hati nggak bersuara, cuman gitu doang. Bersuara juga sih. Ada ya, pernah kita merasakan ya udahlah posting aja sosial media atau apapun platform digital itu saya pakai buat fungsi yang saya inginkan saja. Nggak untuk cari cuan kok, nggak untuk menjadi panjat sosial kok, pansos enggak. Saya malah minjem cloudnya sosial media buat nyimpen data saya gitu kan ya. Kira-kira posting lah semua karena HP memorinya sudah penuh. Dibuang yang dibuang aja disayang apalagi kamu. Gitu kan ya? Nah, majalah Femina pernah melakukan penelitian atau quotes lagi penelitian gitu ya. Ini 2017, jadi 7 tahun yang lalu. Itu mengatakan 88% merasa biasa aja, saya posting bukan sesuatu untuk mencari likes kok. 12% sebel dong, udah capek-capek posting, gak ada yang merespon pula. Baper ketika gak ada atau sedikit yang like, share, komen, view bahkan. Ini 7 tahun yang lalu, kira-kira tahun sekarang bisa berubah nggak? 12%-nya jadi 88, 88-nya jadi 12%. Ngerasa bahwa iya sebel memang sekarang nih, zaman udah bagus, udah hebat, marketing aja udah digital begitu kan ya. Apa yang terjadi kalau misalnya likes, komen, subscribe, view, apa lagi sih? Share, itu ratingnya atau flow-nya itu rendah. Maka mungkin akun-akun itu nggak akan ada yang lirik, betul nggak? Termasuk juga akun pribadi kita. Udah posting capek-capek, berarti memang nggak ada pengikut. Kalau di IG gitu ya, followingnya banyak, followernya sedikit. Yang ngikut kita sedikit, tapi kita ngikutin orang banyak banget begitu. Harapannya di follow back, tapi boro-boro. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah like, subscribe, love, dan segala macamnya itu penting nggak bagi sosial media atau dunia digital zaman sekarang? Mungkin kita merasa biasa aja, tapi saya tanya jujur, kalau kita belanja online atau belanja apapun online pakai aplikasi, pakai sosial media, ketika kita ngeliat akun itu nggak ada reviewnya, pengen beli apa enggak? Katanya biasa aja kalau posting nggak di like, tapi giliran nyari barang pengennya yang akunnya terpercaya, banyak like-nya. Jadi like itu butuh apa enggak? Ayo. Betul enggak? Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Anthony Burrow dan Nicolette Reynon mengatakan gini, sama di tahun yang sama. Pada 342 orang menyimpulkan jumlah like di Facebook berkorelasi positif dengan rasa bangga dan rasa bangga terhadap diri sendiri. Bahkan melihat foto dengan jumlah likes berkaitan dengan daerah saraf yang terlibat dalam memproses penghargaan, kognisi sosial, imitasi, dan perhatian, yaitu daerah nucleus accumbens. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan kaleng-kaleng, ini ada penelitiannya. Kalau memang kita mendapatkan apresiasi, likes berupa likes atau love dan segala macam, itu ternyata berpengaruh terhadap rasa bangga diri sendiri. Mungkin kita merasa biasa aja, tetapi kemudian ada perasaan, ya sudahlah saya nggak mau main lagi Facebook dan segala macam. Tapi di satu sisi, pada zaman sekarang mungkin itu menjadi sesuatu yang membuat kita yakin. Kenapa? Berita kalau nggak viral kan kita nggak tahu ada kasus-kasus begitu, betul nggak? Ya, kasus anak yang ditenggelamin sama pacarnya sendiri dan segala macamnya. Kalau nggak viral, kita nggak tahu. Kalau nggak ada likes-nya, nggak ada share-nya, nggak ada itu muncul di FYP, tahu FYP? Nah, di beranda-beranda, ya mungkin kita nggak akan tahu sesuatu yang memang terjadi perubahan di dunia ini. Bahkan tadi branding. CV boleh lengkap, tapi kalau sosial medianya begitu dibuka isinya amburadul, bisa berpengaruh, betul nggak? Ya, saya nggak tahu Anda, cuman cari aja namanya, keluar.
akunnya. Walaupun di private sekarang banyak caranya kan untuk bisa masuk akun orang. Mau tahu caranya? Cari sendiri. Ya. Dan itu membuat kita menjadi punya branding, personal branding. Lalu apalagi? Trusted. Siapa di sini yang akun sosial medianya udah centang biru ada? Ada? Atau dicentangin aja semua HP-nya biar biru. Ya. Trusted seller, trusted account. Saya mau mengundang artis misalnya begitu ya, kan banyak fake account. Dengan adanya likes, dengan adanya postingan, kita tahu oh ya ini terpercaya. Betul enggak? Pernah enggak Bapak Ibu sekalian di-invite dari sosial media, tapi begitu kita lihat akun tersebut enggak pernah posting, tapi followingnya banyak. Artinya apa? Belum tentu akun itu aktif, betul kan? Belum tentu akun itu trusted. Saya aja pernah kok belanja online, reviewnya bagus. Tapi begitu saya sudah check out, sudah bayar, diminta untuk dilakukan transaksi di luar aplikasi. Dia kasih step-stepnya. Pada akhirnya minta OTP. Walaupun memang review, like, komen dan segala macam membuat orang atau akun tertentu itu trusted, bahkan populer, bisa jadi itu tipu-tipu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal yang kita adalah citizen sekaligus juga netizen, maka ketika kita punya follower, kita punya pengikut dan segala macam, itu bisa mengajak kita pada sebuah pemujaan. Betul apa enggak? Apa alasan Bapak Ibu sekalian mengikuti, mensubscribe ke, memfollow ke, meng-add ke orang-orang atau akun-akun yang ada di sekitar kita? Alasannya apa? Favorit Pak. Saya ngefans banget sama dia. Apapun akunnya saya follow. Betul nggak? Apalagi teman dekat atau mantan dekat. Apapun itu. Tapi kalau kita lihat, semua itu mengajak kita untuk memiliki sense of adoration. Rasa untuk memuja dan bahkan dipuja. Betul nggak? Tapi lagi-lagi, apakah pemujaan, pemujian terhadap seseorang, bahkan diri sendiri, hanya diperhitungkan melalui likes yang ada pada diri kita, pada akun kita? Bisa jadi mereka likes, tapi hatinya belum tentu suka sama kita. Betul nggak? Bisa jadi mereka mengikuti kita, pengen kepo aja, bukan pengen menjadi teman. Dan ternyata itu semua menjadi sesuatu yang palsu. Merasa diri dipuja tetapi pujaan itu adalah pujaan yang palsu. Merasa diri dipuji tetapi pujian itu adalah hal yang palsu. Maka dari itu kita hari ini bersama-sama ingin melihat bagaimana puja dan puji terhadap Yesus Kristus dalam peristiwa transfigurasi. Yesus mengingatkan jangan sampai ada kepalsuan terhadap kemuliaan Kristus itu sendiri yang disaksikan oleh para murid. Peristiwa transfigurasi Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa dilepas dari peristiwa karya salib. Karya salib kita tahu ya. Ini kemarin kita baru Natal, Desember betul ya? Januari, Februari udah masuk masa sengsara, masa prapaskah. Cepat banget itu Yesus ya. Habis lahir lalu disalib. Ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana kemudian transfigurasi itu menjadi titik tolak dari peristiwa kelahiran menuju peristiwa kematian. Kenapa? Karena peristiwa transfigurasi tidak bisa dilepaskan dari karya utuh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan menariknya adalah dalam Injil Markus yang tadi kita baca, ada dua tokoh lain yang sangat penting sentral dalam tradisi Yahudi, yaitu Musa dan Elia. Buat apa mereka ada? Dan kenapa mereka ada? Apakah karena Yesus kurang terkenal? Perlu panjat sosial? Atau seperti apa? Apa fungsinya? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Musa itu adalah pembawa hukum Allah. Kita ingat peristiwa Musa membebaskan bangsa Israel, lalu kemudian ada dua loh batu, betul ya? Yang kemudian dipahat oleh Musa dan Allah yang berfirman kepada Musa, ini loh hukumnya. Ya. Nah, siapa penegak hukum itu atau aturan Allah itu? Nabi yang
berperan di situ adalah Elia. Sehingga dua orang ini adalah dua tokoh sentral penting dalam tradisi Yahudi. Tetapi kenapa dua orang ini harus ada? Ada kesamaan antara Yesus dengan dua orang ini. Musa kita nggak tahu kuburannya di mana, nggak dicatatkan dalam Alkitab. Betul enggak? Artinya ada yang menafsirkan, oh jangan-jangan Musa memang tidak dikuburkan, atau dia langsung terangkat ke surga. Tapi yang jelas memang dia mati dan digantikan oleh Yosua. Lalu Elia, tadi di bacaan pertama kita baca bersama-sama, Elia naik atau diangkat ke surga. Pertanyaannya, siapa yang pernah naik turun ke surga, Bapak Ibu? Ya Yesus lah. Kalau ada di sini yang pernah naik turun ke surga, nggak mau, udah naik pengennya turun, aduh kasihan sekali. Walaupun saya juga belum pernah sih. Tapi kita bisa melihat bahwa Yesus di sini sebagai penggenap janji Allah. Hukum yang sudah dibawa, yang sudah ditegakkan, ternyata masih belum sempurna sebelum digenapi. Dan Yesuslah di situ sebagai penggenapnya. Maka dari itu peristiwa transfigurasi ini menjadi penting. Perubahan bentuk lebih mulia dan spiritual mengajak kita untuk melihat Yesus ini sebagai tokoh yang bukan hanya sekedar tokoh sejarah atau legenda, bahkan ada yang menyadari begitu, tetapi dia adalah sepenuhnya Allah yang menyelamatkan. Nah, ketika dua tokoh mulia Musa dan Elia, gabungan lah ya. Para murid terpukau, berinisiatif untuk mengabadikan momen tersebut. Kalau sudah ada HP-nya pada zaman itu, apa yang terjadi? Viral itu, betul nggak? Wih, Yesus berubah nih cuy wajahnya, gitu ya. Dimasukin efek-efek suara, wah, gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka mengabadikan momen itu dengan minta, oke, saya siapin kemah buat kalian bertiga. Dan mempersiapkan kemah itu hal yang biasa kala itu. Ketika mendapatkan peristiwa misterium, peristiwa ilahi. Ya, bangun kemah. Ya, untuk tinggal. Tetapi apa yang terjadi? Allah kemudian mengintervensi keinginan para murid. Bukan ini yang diinginkan. Bukan ketenaran. Karena melihat yang mulia itu. Maka dari itu, inilah anakku, dengarkan apa kata Yesus. Ketika Yesus dan para muridnya turun, Yesus juga bilang kepada para murid, pokoknya jangan ngomong-ngomong dulu. Betul nggak? Jangan ngomong-ngomong dulu, silent dulu. Memang ini sesuatu yang berharga, tetapi silent dulu. Kenapa? Karena karya salib belum paripurna. Betul nggak? Yesus masih mau mengajar, menyatakan kehendak Allah, menggenapi itu. Sampai paripurna, yaitu apa? Bangkit dari kematian. Dan Yesus nggak mau kalau yang ngelihat cuma Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka terpukau karena ada mulia lagi, Musa dan Elia. Yesus nggak mau. Kenapa? Karena bukan itu sentralnya. Sentralnya adalah Yesus itu sendiri. Dan karya salib, karya keselamatannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kemuliaan Yesus dalam solidaritas. Kemuliaan Yesus yang berani menyongsong penderitaan, dia naik gunung, lalu turun masuk ke jalan derita yang akan dia hadapi. Kemuliaan Yesus juga kemuliaan yang bersolider dengan manusia. Tidak hanya 3 orang itu yang belum tentu nanti ketika mereka berada dalam kondisi atau situasi penuh derita, masih tetap percaya pada Yesus. Buktinya aja Petrus, ngapain Yesus? Menyangkal, padahal dia yang menyaksikan kemuliaan Yesus, betul enggak? Kenapa? Belum paripurna karya salib itu. Dan yang terakhir, kemuliaan Yesus di sini mau menunjukkan kemuliaan yang sejati, bukan sekali-sekali. Orang viral bisa sekali-sekali, betul nggak? Habis viral, lalu kemudian melempem lagi. Masih ingat Bribtu Norman? Ada yang ingat yang caya-caya begitu ya? Ada yang nggak ingat? Apaan tuh Pak? Makanan apa itu? Viral, likes, terkenal, lalu kemudian turun lagi. Kenapa? Karena itu sekali-sekali, bukan sejati. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan yang sejati, bukan sekali-sekali.
Maka dari itu dia mengatakan jangan sekarang. Nanti akan ada waktunya semua orang melihat kemuliaan Allah dalam karya salib. Maka dari itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal dari peristiwa kemuliaan Yesus yang bersolidaritas dalam hidup kita, yang tanpa batas. Dia tidak hanya membatasi pada 3 orang tertentu, tapi semua. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah kemuliaan Yesus dalam solidaritas ini mengajarkan kita untuk tetap solid walaupun sedang sulit. Kalau sedang sulit kita ada yang di pojok bawah apa yang kanan atas. Kalau pojok bawah itu peribahasa apa? Kacang lupa rasanya, oke ya. Kacang lupa kulitnya. Hai, siapa ya? Maaf ini siapa? Atau yang atas, always and forever. Dalam situasi sulit kita tahu mana teman yang solid, mana teman yang julid. Masalahnya Anda sebagai teman yang julid apa teman yang solid? Masalahnya kita sebagai pasangan yang solid, atau kalau misalnya udah sulit ya udahlah sendiri-sendiri. Ketika Yesus meminta para murid untuk jangan ngasih tahu ke yang lain, dia minta agar imanmu bertumbuh dengan solid meskipun dalam situasi sulit. Agar karya paripurna salib itu mengukuhkan dan mengokohkan orang-orang yang percaya. Meskipun mereka harus berhadapan dengan derita seperti saya. Kira-kira kata Yesus seperti itu. Masalahnya banyak orang yang ketika dalam kondisi sulit lebih melupakan satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mawas diri dalam adorasi. Adorasi itu apa? Pemujaan. Tapi rendah hati dalam puji. Semakin orang banyak dipuji, ada 2 kecenderungan. Dia semakin rendah hati atau semakin, udah tinggi hati, besar kepala, minta dijitak pula. Betul kan? Lalu mawas diri dalam adorasi, pemujaan. Siapa di sini yang punya artis idola? Ada? Ada pasti. Siapa yang saya tanya di rumah nggak ada itu salib, nggak ada gambar Yesus, adanya foto-foto semua artisnya. Ada. Perlu mawas diri dalam adorasi. Memuja boleh, tapi ingat, memuja sesuatu yang terbatas kita bisa terluka atasnya, betul enggak? Tapi kalau memuja Kristus yang tanpa batas dan tak terbatas, maka kita akan menemukan sejatinya kehidupan. Maka dari itu mawas diri dalam adorasi, tapi rendah hati juga dalam puji. Bukan berarti kemudian, ya sudahlah Pak, daripada saya nanti tinggi hati, dia jadi tinggi hati, lebih baik saya caci maki. Enggak gitu juga, keles. Kenapa? Yesus minta ya kemuliaan itu jangan menjadi cuma sekadar selebrasi yang dinikmati tapi tanpa mengubah diri. Kita melihat sesuatu yang spektakuler, betul ya? Berita di forward, wah luar biasa. Kita terhanyut di dalamnya. Tapi kemudian kita menjadi lupa daratan. Orang banyak yang populer tapi tidak populis. Tahu populis? Akar kata populer itu populis. Berpijak pada rakyat, masyarakat. Pada relasi berarti. Orang populer kebanyakan lalu kemudian tidak populis. Lupa dengan akarnya siapa. Betul enggak? Karena semakin tinggi jabatan, semakin jauh juga dia dari daratan. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mewaspadai yang namanya kemuliaan semu. Gimana caranya? Hati-hati dengan mereka yang hanya mencari pengakuan dan pengakuan tanpa pengorbanan. Aku cinta padamu, tapi aku enggak mau berkorban bagimu. Kamu berharga bagiku, tapi aku tidak pernah menghargaimu. Pret. Hati-hati dengan kemuliaan semu yang seperti itu. Hanya pansos, panjat sosial, tapi bukan panutan sosial Bapak Ibu. Hanya mengutamakan sensasi, selebrasi, bukan esensi. Hanya settingan, bukan kebenaran. Gimik, tahu gimik ya? 3 hari nanti ke depan kita akan memilih pemimpin bagi bangsa ini. Kita perlu berhati-hati dengan kemuliaan-kemuliaan semu yang ditampilkan.
termasuk juga dengan kekuasaan-kekuasaan semu, yang mungkin itu menjadi hanya sarana pansos, panjat sosial, bukan panutan sosial. Yang mungkin itu hanya sekadar selebrasi dan sensasi, tapi kita kehilangan makna, tujuan, esensi dari kehidupan berbangsa ini. Mungkin yang perlu dihati-hatikan juga adalah settingan-settingan yang ada. Ketika sosial media kembali lagi mengajak kita untuk terbawa pada apa yang terjadi di luar sana, betul ya? Tapi kita harus ingat, kebenaran itu biasanya terletak pada siapa yang mempostingnya. Betul enggak? Betul enggak? Saya posting, saya dikejar-kejar orang bisa respect sama saya dan kasihan sama saya, padahal kejadiannya belum tentu saya yang benar. Betul enggak? Jadi hati-hati dengan kemuliaan semu. Menjelang kita akan memilih calon-calon pemimpin bagi bangsa kita. Hati-hati dengan likes, hati-hati dengan FYP, hati-hati dengan itu semua. Bisa jadi itu hanya adalah sebuah mekanisme untuk meningkatkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu esensial. Dan kita terjebak di dalamnya. Paulus tadi berkata, bukalah pengetahuanmu untuk kemuliaan Kristus. Bukan pada ilah-ilah zaman sekarang. Bukan pada sesuatu yang relatif, tapi bukan absolut. Hanya Kristus yang absolut. Minggu Transfigurasi ini mengundang saya dan saudara-saudara sekalian untuk memandang kemuliaan Kristus, membagikan terang kemuliaannya, dan juga mengupayakan kemuliaan Kristus lewat segala laku kehidupan kita. Selamat mencari, menemukan, dan menghayati kemuliaan Yesus Kristus. Amin.